basisnya adalah pemadanan NIK NPWP dan juga NIK NPWP dan juga NIB. Jadi kita tidak ada masalah dengan itu, sistem internal kami sudah bisa mendetek. Oke, kita masuk ke pendapatan negara. Pendapatan negara terkumpul 2.113,3 triliun, 73,7% dari target. Langsung saja masuk ke penerimaan pajak. Untuk penerimaan pajak, saya mau menyampaikan realisasi bruto dan realisasi neto dari penerimaan pajak. Yang membedakan antara realisasi bruto, penerimaan bruto, dan realisasi neto adalah yang namanya pengembalian pajak atau restitusi. Jadi kita lihat sekarang kalau yang realisasi bruto sampai dengan Oktober itu sudah terkumpul 1.799,5 triliun. Ini sudah di atas angka tahun lalu. Tahun lalu terkumpul sampai dengan Oktober itu 1.767,13 triliun. Detailnya PPh Badan ini juga lebih tinggi dibandingkan tahun lalu, 331,39 triliun itu lebih tinggi dari tahun lalu brutonya. PPh orang pribadi dan PPh 21 pajak potongan atas gaji dan karyawan itu 12,6% di bawah yang tahun lalu. PPh final lebih tinggi dari tahun lalu. PPN, PPNBM juga sedikit di bawah yang tahun lalu 2,1%. Dan ada pajak lainnya. Ini adalah pajak lainnya yang di dalam sistem Cortex kita belum dikategorikan. Nanti dikategorikan finalnya adalah di akhir tahun akan kita selesaikan. Sesudah wajib pajak juga memasukkan kategori pajak yang mana yang mau dimasukkan. Dia masuk ke SPT yang mana, PPh, PPN atau yang lain. Secara neto sampai dengan akhir Oktober sudah terkumpul 1.459,03 triliun. Kalau boleh kursornya ngikutin supaya bisa diikuti. 1.459,03 triliun ini adalah di bawah tahun lalu masih. Dia di bawah tahun lalu 1.517,54 triliun. Tapi 1.459,03 triliun itu sekitar 70,2% dari outlook Lapsem. Nah, dengan data ini teman-teman media bisa melihat PPh Badan memang secara neto masih negatif. PPh orang pribadi PPh 21 dia juga negatif karena di brutonya juga negatif tadi ya. PPh final, PPh 22, PPh 26 juga negatif, sedikit di bawah yang tahun lalu. PPN, PPNBM ini cukup tinggi, artinya ini restitusinya cukup tinggi di sini. Dan yang lainnya nanti kita kategorikan sesudah komplit SPT-nya oleh para wajib pajak. Kalau kita lihat pajak pertumbuhan year on year di sebelah kanan, bisa kita lihat bahwa sebenarnya pertumbuhan year on year-nya itu relatif positif. Tapi positifnya memang relatif kecil. 0,0 pajak bruto di bulan Oktober tumbuh 0,8% year on year. Dan pajak neto di bulan Oktober juga tumbuh 0,7. Ini mantuman ya Pak Bimo ya. Oke, nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut diklarifikasi. Berikutnya adalah penerimaan kepabeanan dan cukai. Kepabeanan dan cukai sudah terkumpul 249,3 triliun. Ini tumbuh 7,6% di atas tahun lalu dan sudah mencapai 80,3% dari target di laporan semester. Terdiri dari cukai 184,2 triliun, 75,4% dari target APBN. Secara penerimaan dia lebih tinggi dibandingkan tahun lalu, lebih tinggi 5,7%. Namun kita lihat bahwa produksi cukai hasil tembakaunya itu sedikit di bawah tahun lalu. Jadi tahun ini sudah diproduksi 258,4 miliar batang dan itu 2,8% di bawah tahun lalu. Bea keluar sudah terkumpul 24 triliun rupiah. Ini karena kita ada kenaikan harga CPO. Tadi ditunjukkan oleh Pak Menteri di depan, harga CPO berfluktuasi tapi ada kenaikan. Dan volume ekspor sawit juga meningkat serta kebijakan ekspor konsentrat tembaga
yang sudah kita lakukan Maret sampai September. Bea masuk penerimaannya sudah 41 triliun, 77,5% dari target APBN. Ini kalau kita lihat pertumbuhannya dibandingkan tahun lalu sedikit kontraksi 4,9% di bawah tahun lalu karena penurunan bea masuk dari komoditas pangan dan utilisasi free trade agreement. Saya ingin sampaikan penindakan rokok ilegal di sebelah kanan bawah. Sampai dengan akhir Oktober telah dilakukan 15.800 kali penindakan lebih dan rokok ilegal yang ditegah adalah 954 juta batang, hampir 1 miliar batang di dalam penindakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai bekerja sama dengan seluruh instansi lain yang terkait. Dan 954 juta batang ini adalah hampir 41% pertumbuhannya dibandingkan tahun lalu. Tapi kalau kita bandingkan dengan estimasi rokok ilegal yang ada di luar, ini masih sangat di bawah. Karena estimasi rokok ilegal itu setidaknya antara 7-10% rokok ilegal beredar di pasaran. Jadi kita akan memperkuat penindakan rokok ilegal ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai bekerja sama dengan seluruh aparat penegak hukum yang lain. Kita masuk ke penerimaan realisasi dari penerimaan negara bukan pajak sampai dengan akhir Oktober 402,4 triliun. Ini 84,3% dari outlook Lapsem. Detailnya ada di situ. Kalau kita lihat pendapatan SDA Migas itu terkontraksi 13,2% karena penurunan harga minyak mentah kita dan juga penurunan dari lifting gas bumi. Sementara itu untuk SDA sumber daya alam non-migas terkontraksi sekitar 9,4%, dipengaruhi oleh moderasi harga batu bara. Tadi dilihat di depan yang disampaikan oleh Pak Menteri, harga batu bara mengalami penurunan dan juga penurunan volume produksi batu baranya. Kekayaan negara yang dipisahkan, ini kalau teman-teman media melihat tidak bergerak dari beberapa bulan, karena memang dividen BUMN ini sudah tidak ke APBN, tapi dikelola oleh Danantara. PNBP lainnya, utamanya adalah PNBP yang didapatkan oleh kementerian lembaga, ini tumbuh 17,6% di atas tahun lalu, karena ada beberapa kementerian lembaga yang bisa mengoptimalkan, meningkatkan penerimaan negara bukan pajaknya. Komdigi ada, Kejaksaan yang kemarin diserahkan, termasuk yang penyerahan disaksikan oleh Bapak Presiden, lalu Kementerian IMIPAS, layanan visa dan paspor, Kementerian Perhubungan, dan juga dari premium obligasi negara, serta dari hasil penempatan uang negara. Sementara itu penerimaan negara bukan pajak dari Badan Layanan Umum kita juga ini cukup baik, 82,2 triliun, sekitar 82%, 82,7% dari target outlook kita. Secara umum 402,4 triliun telah kita kumpulkan untuk penerimaan negara bukan pajak, ini memang di bawah tahun lalu. Tahun lalu sudah terkumpul 477,7. Tapi kalau kita lihat tadi beberapa hal termasuk dividen yang tidak masuk ke APBN, harusnya ini cukup bisa kita handle ke depannya. Khusus untuk penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam, saya ingin sampaikan bahwa memang terjadi kalau di tahun 2025 penerimaan migas maupun non-migasnya untuk SDA yang 2025 adalah 197,9 triliun, ini di bawah dari yang sudah dikumpulkan tahun lalu 222,4 triliun. Hal-hal yang menjadi penyebabnya seperti yang saya sampaikan tadi. Moderasi harga minyak mentah, harga batu bara juga turun, penurunan volume batu bara juga turun. Kalau kita lihat tadi tentang asumsi realisasi di APBN, saya ingin tunjukkan khusus ini. Realisasi sebelah kanan, realisasi dari lifting minyak bumi. Realisasi dari lifting minyak bumi itu tahun lalu 582.000 barel per hari, tahun ini naik ke 589.000 barel per hari. Namun 589.000 barel per hari ini masih di bawah asumsi APBN.
yaitu 605.000 barrel per hari. Meskipun mungkin beberapa kalau harian itu sudah di atas 605, tetapi rata-rata setahunnya masih di 589. Kita tentu berharap ini akan bisa meningkat terus dan asumsi APBN-nya nanti bisa didapatkan. Kalau kita lihat sumber daya alam minerba yang di bawah, HBA itu adalah harga batubara acuan. Kita lihat harga batubara acuan itu di bawah dari yang diasumsikan di APBN. Sehingga ini kalau 2025 $112,5 per ton, itu di bawah dari asumsi APBN $115 per ton. Begitu juga volume produksinya semua rata-rata di bawah, sehingga royalti batu baranya di bawah, dan penjualan hasil tambang PHT itu adalah penjualan hasil tambang juga tidak mencapai dari asumsi yang kita taruh di laporan semester ataupun yang di APBN 2025. Jadi dari sisi penerimaan, meskipun kita melihat titik-titik resiko, tapi relatively on track, dan ini kan kita sampaikan terus di dalam 2 bulan sisa tahun 2025 ini. Pada prinsipnya di 4 atau 5 pekan yang terakhir ini kita akan yang pertama itu menghabiskan semua bahan yang ada. Jadi bahan-bahan yang terkait dengan penggalian potensi, bahan-bahan yang terkait dengan mirroring data, bahan-bahan yang terkait dengan pertukaran data internal Kemenkeu dengan Bea Cukai, dengan Direktorat Jenderal Anggaran khususnya bagian PNBP, kemudian data-data yang akan habis untuk audit dan juga untuk penegakan hukum akan kita selesaikan sampai Desember. Kemudian selain itu tentu ada juga dari strategi kami untuk penegakan hukum yang multi-door approach. Multi-door approach ini tentu dengan semua aparat penegak hukum, kemudian menggabungkan antara tindak pidana perpajakan, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, itu juga akan kami tuntaskan. Yang bisa kami selesaikan tahun 2025 akan kami maksimalkan penyelesaiannya. Lalu yang terkait dengan 2026, ini tentu seperti tahun sebelumnya, kita akan lebih memperbaiki dan lebih memperkuat sistem pelayanan elektronik, termasuk juga probis-probis yang sudah semakin bagus yang dikerjakan dengan Cortex, untuk pengawasan pembayaran massa, kewajiban pajak tahun berjalan, maupun untuk pengujian kepatuhan kewajiban pajak tahun-tahun sebelumnya. Kemudian selain itu tentu supaya tidak ada lagi kritik berburu di kebun binatang, kita akan memaksimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi dengan basis data yang ada. Lalu juga tentu kebijakan-kebijakan sesuai dengan arahan dari pimpinan, itu kami akan mengeksersis kebijakan-kebijakan perluasan basis pajak, apakah itu nanti untuk perdagangan melalui sistem elektronik misalnya, kemudian juga digital transaction yang lain, nanti akan kami lihat sesuai dengan arahan pimpinan. Kemudian juga tentu kita harus mendorong lebih baik lagi strategi yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia, pengembangan organisasi, dan juga kelembagaan sesuai dengan dinamika perekonomian. Dan yang terakhir tentu kerjasama antar instansi yang sudah bagus, antara lembaga penegak hukum dengan kami, kemudian antara lembaga-lembaga yang terkait dengan pelayanan pemberian perizinan dengan Direktorat Jenderal Pajak, itu akan kami lebih maksimalkan. Lalu yang terkait dengan PP 55 ada 3 pertanyaan, nomor 3, nomor 5, dan nomor 7 dari Mas Wildan dan dari Mas Dendi, dari Kontan dan dari DTC. Jadi secara ringkas begini, jadi pengaturan PPh 55 amendment ini kita akan ada 2 hal yang terkait dengan bagaimana kita akan tetap melanjutkan insentif. Insentif akan tetap dilanjutkan khusus untuk BPOP orang pribadi dan PT orang perseorangan. Ini akan bisa bersifat permanen dan berbatas waktu, tetapi kita masukkan anti avoidance rule. Jadi ini untuk menjawab pertanyaan, untuk menghindari fenomena from splitting atau pemecahan usaha. Caranya gimana? Kalau peredaran bruto wajib pajak orang pribadi, kemudian wajib pajak orang perusahaan perseorangan itu sudah dijumlahkan,
itu mencapai 4,8 miliar setahun, maka mereka tidak bisa lagi menggunakan PPh yang 0,5% tersebut. Tentu kita ini basisnya adalah pemadanan NIK NPWP dan juga NIK NPWP dan juga NIB. Jadi kita tidak ada masalah dengan itu, sistem internal kami sudah bisa mendetek. Kemudian wajib pajak badan sudah tidak bisa lagi menggunakan PPh final 0,5%, mereka harus sudah mulai menjalankan pembukuan untuk menghitung PPh terutang dengan tarif normal pasal 17. Artinya mereka masih bisa menggunakan sesuai dengan masa 4 tahun gitu ya, tetapi rasa-rasa yang sudah jalan existing itu masih bisa, tetapi tidak ada lagi permohonan baru dari wajib pajak badan yang akan diperbolehkan untuk menggunakan insentif 0,5% PPh final. Artinya CV, kemudian PT, firma, yang lain-lain tidak bisa lagi digunakan untuk mendapatkan insentif tersebut. Di luar itu tentu kita juga memperkuat regulasi terkait dengan pengawasan dan juga kepatuhan. Kita sudah berkolaborasi data dengan banyak kementerian, instansi, lembaga, dan juga Pemda. Ini kita bisa memaksimalkan untuk pengawasan juga. Lalu yang terkait dengan pertanyaan yang nomor 7 dari Mbak Lola, ini per data per 16 November itu aktivasi akun di Cortex yang BP korporasi badan itu sekitar 569.000 BP badan, orang pribadi sekitar 2,6 juta. Jadi sudah ada 3,18 juta yang sudah mengaktifasikan akunnya. Kalau dari sisi persentase sekitar 21,6%. Adapun yang WP orang pribadi dari 2,6 juta yang sudah meregistrasi kode otorisasi dan digital signature itu sudah ada 1,6 juta atau 11,92% dari total WP terdaftar. Kami terus melakukan kerjasama supaya aktivasi dan juga supaya registrasi kode otorisasi ini semakin tinggi. Salah satunya ada SE Kementerian Pan-RB yang mewajibkan semua ASN, TNI, Polri untuk segera mengaktifasi akun dan meregistrasi kode otorisasi melalui Cortex paling lambat 31 Desember 2025. Tentu kami juga menghimbau masyarakat pembayar pajak yang baik supaya terus untuk mendaftarkan secara sukarela aktivasi identitasnya di Cortex. Kami juga bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan, dengan wajib pajak korporasi dan juga para pemberi kerja untuk meningkatkan aktivitas pendaftaran Cortex-nya di lingkungan usahanya masing-masing. Kemudian ada pertanyaan yang terkait dengan akselerasi penagihan. Ini juga izin mengupdate apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Menteri. Data terakhir per hari kemarin dari target kami sampai bulan Desember sekitar 20 triliun, kami sudah bisa mengumpulkan dari 200 pembayar pajak yang melakukan tunggakan terbesar tersebut, itu sekitar 11,487 triliun rupiah. Ada kenaikan yang cukup signifikan di minggu terakhir ini, dari minggu kemarin Jumat sampai hari Rabu, 1,3 triliun rupiah, jadi total 11,487 triliun. Kami masih terus akan mengupdate ini tentu, dan khususnya untuk yang inkrah, komitmen pembayarannya juga sudah disampaikan kepada kami. Itu yang bisa kami sampaikan, terima kasih.